Pak. Ya. Kemudian karena untuk layanan publik Bapak, nanti ini kan banyak sekali dokumen yang hilang Pak. Ya. Dokumen KTP, ijazah dan lain-lain. Halo teman-teman, seperti yang bisa kita lihat, kondisi sekitar pasca bencana dan di antara banyaknya dampak yang terjadi, ternyata juga ada dokumen atau arsip yang ikut terendam menjadi korban dari bencana ini juga loh. Mungkin arsip ini masih kental berkaitan dengan kertas. Ketika mengingat arsip, pasti kemungkinan besar kita akan teringat dengan kertas. Namun, arsip itu bukan cuma kertas biasa. Mereka menyimpan sejarah, bukti penting, dan informasi yang tidak bisa diganti begitu saja. Nah, jika tidak ditangani dengan cepat, kerusakan bisa bertambah parah loh. Makanya, penting banget untuk tahu cara penyelamatan arsip pasca bencana. Dengan persiapan yang tepat, kita bisa mengurangi kerugian, melindungi aset penting, dan memastikan operasi arsip tetap berjalan setelah bencana terjadi. Simulasi ini juga memperlihatkan tantangan yang biasanya muncul, mulai dari arsip yang basah, lokasi yang tergenang, hingga koordinasi tim penyelamat. Semua elemen ini perlu diperlihatkan agar proses penyelamatan berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita akan mulai simulasi langkah-langkah penyelamatan arsip pasca banjir dari evakuasi sampai proses pengeringan. Yuk kita lihat tahap demi tahap. Langkah pertama adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan seperti kertas T-Vex sesuai ukuran, floating paper, serta kipas atau AC untuk mendukung proses pengeringan agar penanganan arsip berjalan aman dan efektif. Selanjutnya, gunakan alat perlindungan diri seperti masker dan sarung tangan untuk membatasi kontak fisik langsung dengan arsip yang berkemungkinan besar terkontaminasi bakteri. Baik, sekarang kita masuk ke tahap evakuasi arsip yang terdampak bencana. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan arsip-arsip yang terdampak bencana, lalu memindahkan arsip-arsip tersebut ke dalam bak air bersih menggunakan kertas T-Vex untuk membilas kotoran yang menempel. Berikutnya, angkat arsip dengan memprioritaskan arsip kategori vital karena arsip jenis ini memiliki nilai penting yang harus segera diselamatkan dari potensi kerusakan. Setelah diangkat, letakkan arsip pada blotting paper. Blotting paper berfungsi menyerap kelembapan dan mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut. Pastikan arsip diletakkan secara hati-hati agar permukaan tetap rata dan tidak mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya, letakkan blotting paper di bawah kipas angin atau AC untuk mempercepat proses penyerapan kadar air dan pengeringan. Terakhir, lakukan identifikasi arsip vital untuk menentukan prioritas penanganan arsip pasca bencana. Warga-warga semua, tidak semua arsip yang terdampak bencana dapat dipulihkan melalui prosedur penyelamatan dasar seperti pengeringan yang sudah kita lakukan tadi. Pada kondisi tertentu, arsip dapat mengalami kerusakan parah sampai-sampai informasi di dalamnya tidak bisa terbaca lagi. Nah, dalam situasi tersebut, arsip tidak dapat ditangani oleh arsiparis seperti kita karena takutnya malah memperparah kondisi arsip bila ditangani dengan salah. Dengan demikian, arsip dengan kondisi rusak parah tersebut harus diserahkan kepada konservator profesional karena proses pemulihannya membutuhkan keahlian dan peralatan khusus.
Penanganan oleh konservator memastikan bahwa arsip yang memiliki nilai guna tinggi tetap dapat diselamatkan secara optimal dengan standar prosedur yang aman, baik terhadap jenis hingga bahan dari arsip sendiri. Sekian praktikum yang kami lakukan untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Arsip Vital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.